Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah pilar kabut Muichiro yang akan menjelaskan bagaimana syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan tanda iblis kepada para pilar. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 129 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 129 ini, pilar kabut Muichiro menceritakan kepada para pilar yang lain bagaimana caranya dia bisa mendapatkan tanda iblis seperti penggunaan nafas pertama. Di sisi lain, Tanjiro akhirnya telah mendapatkan pedang peninggalan dari Yorichi. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Muichiro yang bercerita bagaimana dia bisa mendapatkan tanda iblis di wajahnya. Saat itu dia tidak bisa bergerak dan terkena racun di dalam belenggu air pada saat pertarungannya melawan iblis bulan Gyoko. Saat itu Muichiro mencoba menggunakan pernafasannya untuk memperlambat penyebaran racun di dalam aliran darahnya. Tapi anak yang bernama Kotetsu mencoba menyelamatkannya dan saat itu hampir terbunuh pula. Kejadian itu membuat ingatan masa lalu pilar kabut tersebut akhirnya bisa kembali. Setelah mengingat semua itu dan melihat bocah tersebut hampir terbunuh, membuat Muichiro merasa sangat marah dan emosinya seperti meluap-luap. Saat itu Muichiro merasa jika detak jantungnya berdegup melebihi 200 bpm dan tubuhnya menjadi sangat panas. Muichiro menduga jika saat itu suhu tubuhnya melebihi 39 derajat. Mendengar hal tersebut membuat Shinobu terkejut, karena kondisi itu akan sangat membahayakan hidup seseorang, apalagi orang tersebut melakukan banyak gerakan. Muichiro merasa jika hal yang dia alami itu bisa dijadikan bahan uji coba dan referensi bagi para pilar. Akankah dia mati atau tidak? Itu mungkin saja adalah perbedaan antara mereka yang berhasil mengeluarkan tanda tersebut dan yang tidak. Muichiro menambahkan, ketika dia sedang dirawat oleh Kakushi, suhu yang terlihat di termometer sekitar 39 derajat. Dan sepertinya dia juga memiliki suhu tubuh yang sama ketika tanda itu muncul. Mitsuri yang mendengar penjelasan itu akhirnya jadi makin memahami dengan kondisi yang dia alami sebelumnya. Sanemi yang mendengar cerita tersebut merasa cukup kecewa. Menurutnya, cara untuk mengeluarkan tanda iblis itu terasa sangat mudah. Kyu dengan santainya malah berkata jika dia merasa iri terhadap orang bodoh yang berkata jika hal tersebut terlihat mudah. Mendengar ucapan itu membuat Sanemi dan Obanai jadi terdiam dan sewot kepadanya. Shinobu merasa jika kemunculan tanda iblis itu sepertinya akan menjadi prioritas utama bagi para pilar. Kyome juga sependapat. Dia meminta tolong kepada Amane-sama untuk menyampaikan informasi yang mereka bahas ini kepada Oyakata-sama. Dan setelah ini mereka akan melakukan sesuatu tentang tanda tersebut. Amane-sama berterima kasih dengan apa yang akan pilar itu lakukan. Dia juga berpesan dan ingin mengatakan sesuatu soal pelatihan tanda yang akan mereka lakukan. Amane-sama meminta kepada semua anggota korps pemburu iblis, siapapun dari mereka yang telah memunculkan tanda itu harus ikut berpartisipasi dan tidak ada pengecualian. Beberapa saat setelah Amane-sama meninggalkan ruangan itu, para pilar melakukan diskusi lebih lanjut. Tapi tiba-tiba Gyu malah berdiri dan ingin meninggalkan ruangan. Sanemi memintanya untuk berhenti, karena mereka harus segera menyusun rencana bersama. Gyu berkata dan meminta mereka berenam saja yang membahas hal tersebut, karena menurutnya itu semua tidak ada urusannya dengannya. Obanai bingung dengan apa yang pilar itu katakan. Menurutnya Gyu tidak paham dengan posisinya sebagai seorang pilar. Obanai menduga jangan-jangan Gyu berencana berlatih terlebih dahulu tanpa dengan mereka semua. Sayangnya Gyu malah berjalan pergi begitu saja, seperti tidak menghiraukan apa yang pilar itu katakan. Sanemi berteriak dan memintanya untuk berhenti. Shinobu meminta Gyu untuk mengatakan saja yang sesungguhnya. Alasan apa yang membuat pilar itu sampai tidak mau berdiskusi bersama dengan para pilar yang lain. Tanpa menoleh sedikit pun, Gyu hanya menjawab jika dia tidak seperti mereka semua. Dan setelah itu dia berjalan pergi begitu saja. Sanemi yang mendengar jawaban tersebut membuatnya emosi berat. Pilar angin itu salah paham dan mengira jika Gyu telah mengejeknya. Mitsuri yang melihat hal itu memintanya untuk berhenti dan tidak bertengkar satu sama lain. Tapi Sanemi tetap berteriak dan mencoba menghentikan pilar air itu. Namun tiba-tiba Gyomai menepuk kedua tangannya dengan sangat keras. Saking kerasnya tepukan tersebut sampai mengeluarkan tekanan yang begitu berat. Para pilar yang lainnya juga terkejut dan ikut merasakan tekanan tersebut.
Melihat sikap yang pilar batu itu tunjukkan, sampai membuat kondisi tegang yang sedang terjadi akhirnya dapat reda kembali. Kyomei meminta mereka semua untuk duduk dan membahas tentang pelatihan itu lebih lanjut. Dia juga memiliki suatu usulan. Setelah itu, Shin berpindah ke kediaman kubu-kubu, di mana ada Tanjiro yang masih memulihkan diri di dalam kamar. Saat itu dia dijenguk oleh Hagane Zukasan yang kebetulan mengantarkan pedang pesanan pemburu iblis tersebut. Tanjiro merasa bersyukur dengan kondisi penempa pedang itu. Menurutnya, Tuan Hagane Zukasan telah membaik, makanya dia bisa mengantarkan pedang pesanan Tanjiro. Tapi anehnya, penempa pedang itu datang dengan kondisi ngos-ngosan, berkeringat seperti kehabisan nafas karena telah kelelahan. Hagane Zukasan masih terus ngos-ngosan dan belum berkata apa-apa. Kejadian itu sampai membuat Tanjiro dan Kakushi yang menjenguknya jadi terdiam kebingungan. Setelah itu, Hagane Zukasan memberikan pedang yang telah dia tempat tersebut kepada Tanjiro. Si Tanjiro yang menerima pedang itu merasa senang. Terlebih, hulu pedang peninggalan Rengoku-san juga telah terpasang. Kakushi itu mempersilahkan penempa pedang tersebut untuk duduk dan beristirahat sejenak. Tapi anehnya, meski sudah duduk, Hagane Zukasan masih saja seperti kecapean dan ngos-ngosan tak berhenti. Tanjiro yang melihat hal itu jadi makin kebingungan. Dia mencoba mencairkan suasana dengan mengajak mereka melihat pedang tempaan Hagane Zukasan tersebut. Setelah dihunuskan, Tanjiro terkejut dengan kondisi pedang itu. Menurutnya pedang tersebut begitu menakjubkan. Bahkan kepekatan warna hitamnya saja juga berbeda jika dibandingkan dengan pedang lamanya dulu. Hagane Zukasan yang masih ngos-ngosan itu memberitahu jika kualitas baja pedang itu mempengaruhi hasil. Menurutnya, pengguna sebelumnya pastilah pendekar pedang yang sangat kuat. Karena di dekat hulu pedang tersebut tertulis Metsu yang bisa diartikan sebagai kehancuran. Hagane Zukasan menduga jika penempa pedang yang membuat pedang tersebut sebelumnya membuat pedang itu dengan tujuan menghancurkan semua iblis tanpa terkecuali. Dia tidak meninggalkan petunjuk apapun tentang identitasnya. Tidak ada apapun kecuali tulisan itu saja. Menurut Hagane Zukasan, hierarki pemburu iblis mungkin saja telah ditetapkan setelah pedang itu dibuat. Dan karena itulah hanya para pilar yang mendapatkan tulisan Aki Mesatsu, yang artinya hancurkan semua iblis jahat, dan tertera di pedang mereka. Tanjiro yang mendengar penjelasan tersebut merasa kagum sekaligus gemetaran, karena pedangnya ini seperti telah disandingkan dengan pedang-pedang milik para pilar tersebut. Namun Tanjiro merasa jika dia seperti tidak melihat adanya tulisan yang tertera di pedang itu sebelumnya, khususnya saat digunakan dalam menebas leher dari Hantengu. Secara mengejutkan, Hagane Zukasan malah jadi emosi berat. Dia menjelaskan jika itu semua dikarenakan bocah seperti Tanjiro itu telah merebut pedang tersebut ketika dia baru selesai mengerjakan tahap awalnya saja. Hagane Zukasan sendiri bahkan tidak bisa menghilangkan karatan yang ada di pedang tersebut. Melihat sikap yang penempa pedang itu tunjukkan, seketika Tanjiro langsung panik dan meminta maaf. Hagane Zukasan yang emosi berat itu menambahkan jika ada goresan yang tidak bisa dia hilangkan pada pedang itu. Dan hal tersebut membuatnya sampai menangis sangat kencang. Sambil mencubit pipi Tanjiro, penempa pedang itu terus mengomelinya. Berkat ulah yang Tanjiro lakukan, dia harus mengulang semua proses pembuatan pedang dari awal. Tanjiro yang dicubit itu terus meminta maaf. Sedangkan Kakushi yang berada di dekatnya sependapat jika menurutnya Tanjiro juga mempunyai luka yang serius dan harusnya itu semua cukup dimaklumi. Tapi Hagane Zukasan yang mendengar pembelaan itu jadi makin emosi. Sambil menjambak rambut Tanjiro, penempa pedang itu terus memarahinya. Beberapa saat setelah ketegangan konyol itu berlangsung, akhirnya Hagane Zukasan pergi meninggalkan kediaman kubu-kubu. Kakushi yang melihat kepergian penempa pedang itu bercerita kepada Tanjiro jika dia sempat mendengar info kalau Hagane Zukasan adalah orang yang sangat keras kepala. Namun Tanjiro memberitahu jika sebenarnya sikap yang penempa pedang itu tunjukkan barusan masih lebih mendingan daripada biasanya. Tiba-tiba dari sebelah mereka ada seseorang yang meminta mereka berdua untuk tidak ribut sendiri agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Ternyata yang terbaring di sebelah Tanjiro itu adalah Genya. Si Tanjiro meminta maaf kepada pemburu iblis tersebut. Dia berkata jika mereka telah selesai ngobrol dan setelah ini Genya bisa beristirahat dengan tenang. Namun secara tak terduga Inosuke datang dengan melompat masuk dan memecahkan jendela kamar tersebut. Seketika kondisi kembali gaduh. Tanjiro berteriak dan bertanya kenapa dia sampai memecahkan jendela kamar separah itu. Kakushi tersebut sampai memukul kepala pemburu iblis itu dan berkata jika menurutnya ulah dari Inosuke barusan akan membuat Kocho-sama marah besar.
Sedangkan Genya mendengar kegaduhan tersebut membuatnya jadi makin tidak bisa istirahat. Inosuke berteriak jika dia ingin lebih kuat lagi dan lagi. Setelah ini mereka semua akan ikut sesi pelatihan yang amat sangat sulit. Dia menambahkan jika orang-orang kuat juga akan berdatangan untuk ikut berpartisipasi dalam latihan tersebut. Selain itu, katanya juga ada ini dan itu, yang dia sendiri tidak ingat apa maksudnya. Tanjiro yang mendengar perkataan barusan tidak begitu memahami dengan pelatihan apa yang Inosuke maksud. Tapi sambil terus bersemangat, Inosuke masih saja berteriak dan bersemangat untuk mengikuti pelatihan tersebut. Akhirnya sesi pelatihan para anggota Korps Pemburu Iblis akan segera dimulai. Apakah dengan pelatihan tersebut nantinya Tanjiro dan kawan-kawan akan jadi semakin kuat? Lalu apa yang akan para iblis lakukan setelah ini? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 129 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 129 yang edisinya memperlihatkan Inosuke yang mendatangi Tanjiro dan memberitahukan jika setelah ini sesi pelatihan para anggota pemburu iblis akan segera dimulai. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sama Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.